Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ini adalah link sumber video yang akan kita tonton sebentar lagi. Video ini kami rangkum menjadi 1-3 pertanyaan saja per video, agar lebih memudahkan teman-teman dalam mencari solusi dari penyakit tertentu. Teman-teman dapat berkunjung pada channel sumber video jika ingin menonton full video ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menulis di kolom komentar untuk menambah referensi kami di dalam membuat video selanjutnya. Teman-teman bisa subscribe channel ini agar dapat mengetahui setiap kami upload video terbaru. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yang semakin hangat perbincangan pagi hari ini, yaitu kita akan masuki sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kami ingin mengundang sahabat Dermawan sekalian untuk mengunjungi laman website kami di www.indonesiadermawan.id, di mana di situ bisa melihat aksi-aksi apa sajakah yang telah ACT lakukan sementara ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Pada sesi pagi ini kita telah berhasil menerima donasi sementara sejumlah 713.072.458 yang berhasil kami tampung dari kanal www.indonesiadermawan.id. Nah, di belakang kami ini Dr. Zaidul Akbar sepertinya sedang meracik minuman yang terlihat apa? Terlihat enak ini, Dok. Enak ini, Masya Allah ini. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, mungkin Dr. Zaidul bisa sedikit memberikan resep ini yang dibuat apa ini? Ini gampang sih sebenarnya, ini isinya cuman apa? Tape, Dok. Yeah. Tape saya penyakin ke air ini. Kemudian saya kasih kurma buat krenyes-krenyesnya, tapi ini ada maksudnya sebenarnya. Jadi kan tadi tape itu kan probiotik, makanan fermentasi atau dengan madu, dan hasilnya Masya Allah. Jadi minuman sederhana, tapi ini Insya Allah kalau kita mulai rutin. Sebenarnya ada satu lagi saya sarankan ditambahkan garam mineral. Ya, sea salt ya, garam laut seperti itu yang masih full mineral ya. Itu bisa tambahkan sedikit untuk menguatkan lagi kerjanya dia. Ini udah jadi minuman yang menguatkan penasaran. Jadi nggak terlalu terasa tape banget gitu. Karena coba. Dibuatnya pakai cinta, Dok. Masya Allah. Tabarakallah, Dok. Cakep kan? Itu bukan sembarangan minuman, tapi sebenarnya tadi itu simbiotik. Ada kurmanya, ada tapenya, ada madunya. Luar biasa. Simbiotik mutualisme jadi. Baik. Nah, kita akan masuki sesi ketiga nih, Dok, ya. Jazakallah, ini minumannya menyegarkan. Kita akan masuk sesi pertanyaan. Kita sudah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti akan dapat ditampilkan bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama dari Fitri Susanti, domisili di Tangerang. Nah, ini pertanyaannya makanan lagi nih, Dok. Ini jadi lapar kita ini. Pertanyaannya adalah makanan pre-Ramadan dan pada saat Ramadan ala Rasulullah. Apakah ada bedanya nih, Dok? Sebenarnya sih yang saya pahami sih ya, justru malah di bulan Rajab dan Sya'ban tuh Rasulullah sering puasa. Oh, Masya Allah. Jadi malah justru beliau lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini kan Sya'ban nih, seperti itu. Jadi sebenarnya urusan makan itu ya, kalau saya perhatikan Nabi itu nggak mengatakan pagi makan apa, pagi harus makan apa, siang apa, sore apa, enggak. Ya, apa yang ada beliau makan. Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan kayak pagi beliau menyatakan makan mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa 7 butir di pagi hari itu bisa menghilangkan sihir sampai sore harinya. Tapi yang lain-lain itu setahu saya emang nggak spesifik, karena emang Nabi itu kan lebih sering puasa daripada makannya, gitu. Jadi kalau ditanya, saya pribadi belum pernah baca sih ya, apakah ada disebutkan, emang nggak ada kitab yang membahas tentang apa makan Rasul itu pra dan saat Ramadan, gitu kan, nggak khusus. Beliau cuma mengatakan, coba baca hadisnya. Kalau berbuka pakai rutop, kalau nggak ada rutop pakai tamar, kalau nggak ada tamar air putih. Begitu loh. Ya. Karena apa? Orang lebih sibuk dengan ibadah gitu loh. Jadi, tapi apakah dengan itu kita nggak boleh makan yang kita mau? Ya boleh. Cuman ingat, cobalah mulai berpikir kita udah 11 bulan banyak makan. Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita mengurangi makan fisik, tapi memperbanyak makanan buat hati kita. Harusnya kayak begitu sih.
apa yang harus kita makan ya itu udah jelaskan di awal tadi ya. Saya kira mungkin makan living food, raw food, gitu. Seperti itulah sebenarnya yang kita makan. Jadi nggak usah heboh-heboh. Jadi misalkan Anda misalkan ketemu misalkan ibu di Ramadan tuh ketemu misalkan ya ubi rebus sama ubi goreng. Ya kalau mau sehat pilih yang rebus aja, gitu loh. Udah tahu kan gitu-gitu sederhana kan. Tapi itu bermakna, kenapa? Tiap hari makan ubi goreng, pisang goreng, singkong goreng gitu kan, otomatis kan lemak trans masuk. Tapi direbus kan aman gitu, seperti itulah. Ya, mungkin. Ya. Jadi memang ya tidak ada perbedaan menu sebelum Ramadan maupun Ramadan, sama saja menu yang dianjurkan Rasulullah. Nah, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, yaitu dari Samsinas, Mataram, Lombok. Masya Allah nih, dari mana-mana ini ya. Pertanyaan adalah bagaimana solusi menyembuhkan penderita stroke yang menahun? Menahun ini artinya adalah kronis, yang sering kena vertigo dan tidak berhenti kesemutan setiap saat. Jadi bismillah. Jadi gini, teman-teman pahamilah ya bahwa ketika kalau sudah penyakit biasa sudah agak-agak complicated ya, sudah ada komplikasi, saya sih biasa sarankan berobat. Ya, karena emang nggak cukup hanya sudah mengandalkan resep gitu kan. Karena kalau bicara stroke kalau kita kan di dokter kan ada faktor apanya? Faktor lainnya kan DM-nya, diabetesnya, darah tinggi segala macam. Jadi saran saya coba berobat. Kalau memang Bapak sudah berobat ke dokter, pengen berobat ke herbalis atau pembekam, nggak apa-apa, silakan datang. Di Lombok kita juga ada teman-teman herbalis dan pembekam juga yang mereka insya Allah bisa membantu dengan kapasitas ilmu yang cukup lah ya. Jadi mungkin nanti Bapak coba cari di sana yang Bapak bertanya ini teman-teman herbalis atau pembekam yang sudah bersertifikasi atau berstandarisasi organisasi bekamnya. Ya, karena biasanya pembekam itu dia juga herbalis juga. Saran saya ke situ karena memang kalau menerawang kayak gini kan paham. Iya, betul, Nggak bisa betul. saya. Ya seperti halnya mungkin ada kita gini loh. Pemahaman itu hatta ya meskipun kita punya adik atau kakak yang dokter saraf, tiba-tiba ada keluarga yang stroke. Kita bisa telepon nggak dia? Apa obatnya? Nggak bisa gitu loh. Dibawa kan periksa, Harus dicek, diperiksa. gitu loh. Seperti juga dengan kondisi penyakit-penyakit yang kita mau terapi dengan di luar pengobatan konvensional seperti itu. Bawa aja dulu diperiksa. Iya, betul. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita memiliki penyakit itu susah sekali untuk konsultasi online dan kita memberikan obat. Dan tadi betul kata Dr. Jadul Akbar, kalau memang ada penyakit yang menahun, lebih baik memang kita kombinasikan dari obat dari medis, dunia kedokteran dan juga dari herbalis. Nah, kita akan